Sahabat Hikmah, pagi-pagi gini dengerin suara burung berkicau bikin tambah suasana makin indah ya. Suaranya merdu bersaut-sautan. Masya Allah. Gak cuma suara burung di alam liar saja, kicauan burung peliharaan yang lagi diberi pakan ini juga gak kalah. Buat yang hobi memelihara burung, jangan lupa jadwal kasih makannya ya. Salah satu jenis pakan yang sering digunakan adalah kroto, alias telur semut. Kroto yang berasal dari semut rangrang ini memiliki protein dan vitamin yang tinggi. Bagus untuk kesehatan burung agar selalu fit dan bugar. Bahkan membantu perkembangan otak dan bisa mengatasi lesu hingga stres. Keberadaan kroto juga menjadi salah satu alasan berdirinya Kroto Bond. Dialah Ade, pengusaha kroto sejak 2009. Usaha yang dibangunnya ini menjadi salah satu pelopor kroto super pertama di Indonesia. Nah itu mulainya di 2009 sih sebetulnya karena ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Udah gitu memang hobi mancing juga, di mana memang sulit mencari kroto gitu loh pada saat itu. Apalagi di musim-musim penghujan ya seperti sekarang nih. Agustus, September, Oktober, November, Desember itu cari kroto tuh susah gitu. Nah itulah terinspirasi bagaimana kita bisa membudidayakan kroto. Nah pada saat itu tahun 2009. Pada tahun 2009 belum banyak orang tahu tentang kroto. Bahkan literatur mengenai kroto pun sangat sulit dijumpai. Ini yang menjadi tantangan bagi Ade untuk memulai usahanya. Semua percobaan ia lakukan sendiri dari rumah. Berawal dari 10 toples, kemudian jadi 20 toples, hingga 30 toples ia coba. Pada tahun 2015 ia membuat website. Disinilah pria yang gemar menulis ini membagikan informasi mengenai kroto. Hingga orang-orang pun perlahan mulai mengenal usaha kroto miliknya. Ya terus berkecamuk di situ. Riset lagi kita produksi. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Di tahun 2015. Nah baru ketemu tuh di tahun kurang lebih sekitar 2020. Saya meyakini ini sudah selesai. Dari mulai proses produksi, distribusi dengan konsumsi. Bagaimana teknik budidaya yang baik. Kegagalan bukanlah suatu hal yang baru dalam berbisnis. Bagi Ade, kegagalan menjadi hal yang biasa. Ia pun sering mengalami kerugian yang besar. Ini yang menjadikan risetnya baru selesai tahun 2020. 11 tahun lamanya, ia berkecamuk dengan percobaan dan kegagalan. Banyak yang mati. Kematian serentak, ya 10.000 bibit mati. Ya kan, plasma beli bibit dari saya, kematian banyak karena ngurusnya nggak bisa dan lain sebagainya kayak gitu. Kegagalan banyak saya. Di alam, ngambil dari alam. Ketika dikirim, kan pakai karungan itu kan semua. Nah itu juga sama, banyak yang mati. Jadi ada teknik semuanya, ada ilmunya semuanya. Dalam usaha kroto harus betul-betul memperhatikan perawatan harian. Kroto harus rutin diberi pakan setiap hari. Bisa menggunakan ulat Hongkong, jangkrik, air gula, atau bahkan tulang belulang sekalipun. Cukup mencampurkan air dan gula pada nampan. Untuk air gula harus sering diganti seminggu 2 kali. Aliran air juga harus sering diganti agar kebersihan tetap terjaga. Kemudian Ade menggunakan toples sebagai wadah semut bertelur. Ini memudahkan ketika ingin panen kroto. Badan toples yang transparan membuat kita bisa melihat apakah kroto sudah siap panen atau belum. Cara panennya pun lebih praktis ketimbang menggunakan bambu. Cukup ambil beberapa toples yang siap panen, kemudian tuangkan isi toples ke dalam baskom. Aduk-aduk baskom sehingga semut dan krotonya mudah dipisahkan. Aduk dan pindahkan ke baskom lainnya hingga benar-benar tersisa krotonya saja. Karena kita bersihkan lagi kan dari kroto itu menjadi kroto super. Nah kenapa sih dibilang kroto super? Karena kroto budidaya itu tahan lama. Waktunya bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu di dalam kulkas. Beda dengan kroto alam. Kroto alam mah 2-3 hari udah busuk biasanya. Itu hebatnya kroto super. Gitu loh. Bersih kayak beras. Seperti itu kroto super, kroto budidaya. Hingga kini ia telah memiliki puluhan farm di berbagai kota besar. Satu farm saja bisa menghasilkan hingga 1 kilogram kroto per hari yang bisa dijual seharga 1 juta rupiah. Dalam sebulan dia bisa mendapatkan hingga 30 juta rupiah dari satu farm saja. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 surah di dalam Al-Qur'an yang dinamai dengan nama serangga. Sedangkan semut, Allah Subhanahu wa taala menceritakan keajaiban-keajaibannya
dalam kehidupan sosial. Para sarjana-sarjana sains yang khusus memperhatikan ilmu hewan dapat melihat bagaimana sistem sosial berjalan dengan baik pada masyarakat semut. Bagaimana dalam kehidupan sosial mereka, semut-semut ini tidak memiliki sistem yang diskriminatif antara yang kaya dan miskin. Dan mereka sangat patuh dengan pimpinan-pimpinan mereka. Jadi, ada keajaiban dalam setiap penciptaan makhluk-makhluk itu secara individual atau bagaimana manusia belajar kehidupan sosial dari serangga-serangga yang disebutkan di dalam Al-Quran. Permintaan kroto dari para pecinta burung maupun pecinta ikan yang terus meningkat terkadang membuatnya kewalahan dalam mengatasi pesanan. Hal ini juga karena manfaat dari kroto banyak dirasakan oleh para pecinta burung dan ikan. Biar cepat bagus juga ngocehnya, buat doping juga. Kalau setiap ada kontes itu, kalau burung ocehan harus ada pakan kroto juga. Cenderung lebih bagus, kualitas. Meskipun begitu, Ade tidak ingin memenuhi seluruh permintaan. Ia tetap melakukan produksi apa adanya, karena ia berpikir rezeki sudah ada yang mengatur. Ia tetap memberikan peluang bagi mereka yang berbisnis kroto juga. Bahkan dia pun membuka kelas pelatihan bagi para pemula secara gratis. Berbagi kepada sesama menjadi prinsipnya selama ini. Dalam Islam sendiri pun bisnis serangga yang dijadikan untuk pakan hewan boleh dilakukan. Selagi tidak berdampak pada ekosistem lingkungan, maka semut boleh diambil dan dibudidaya seperti ini. Dengan catatan tidak untuk dikonsumsi manusia ya. Ya gue buka pelatihan ya silakan, ilmu kan datangnya dari Allah. Gue kasih aja, silakan ditanggapi dulu, diuji coba dulu, mau objektif, masuk logika ya silakan. Berhasil ya syukur, berarti ilmunya manfaat. Menjadi pengusaha kroto juga bukan semata-mata mencari keuntungan. Bagi Ade, bagaimana dia bisa menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat dan berbagi ilmu kepada siapa saja. Prinsip berbagi ini juga ia dapati dari hewan yang setiap hari dijumpainya. Semut memanglah hewan kecil yang seringkali luput dari perhatian kita. Tapi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sekumpulan semut. Tentang kerjasama dan solidaritas antar sesama, semuanya saling berbagi tanpa pandang kelas. Semut merupakan hewan kecil yang menakjubkan. Hampir tidak ada serangga yang setangguh dan sekuat semut. Semut bahkan mampu mengangkat sebuah benda meskipun beratnya 50 kali berat badannya. Masya Allah. Hidup itu berbagi. Semut itu berbagi. Tidak ada yang lapar di samping yang makan. Tidak ada yang kaya di samping yang miskin. Itu semut mengajarkan begitu. Tapi bukan sosialis. Semua bekerja. Dia makan sesuai dengan kebutuhannya dia. Dia makan cuma cukup 7 hari. Itu semut mengajarkan kita berbagi. Dia buas keluar, tapi berhambur kasih sayang ke dalam. Ketika ada makanan dia bagi buat koloni.